各位前贤大家午安. Kembali lagi ya kita di sesi membahas pesan-pesan dari Dewa Buddha ya, dan hari ini kita akan membahas pesan dari guru agung kita yaitu Shuddhino Taren ya. Jadi Husui sangat berterima kasih atas karunia Tuhan dan budi luhur guru Budi Agung dari Lao Shunyo, Shunyo ya, budi besar dari para pandita, bimbingan dari para pandita. Kemudian kesempatan dari Anda semua, hari ini kita bersama-sama kembali lagi di sesi pembahasan wejangan dari para Dewa Buddha untuk seminar kunci membuka hati. Nah, jadi kita tanpa membuang waktu, sekarang sama-sama kita melihat ya isi wejangan dari Guru Agung kita. Nah, jadi pada kesempatan ini Guru Agung kembali lagi hadir di kelas seminar ini ya untuk memberikan pesan-pesan langsung dari beliau kepada kita para murid-murid beliau ya. Jadi pertama-tama kita membahas dahulu isi syair kehadiran beliau ya. Beliau mengatakan Nanju Beizhi Yi Jing Ju Jiuju Lan Shi Xiang Qi Xi. Nah, Guru Agung mengatakan ya bahwasanya bibit jeruk ya, bibit jeruk yang dari selatan, kalau kita pindahkan ke utara ya, meskipun bibitnya sama, tetapi lingkungan yang berbeda itu membuat bibit jeruk ini berubah ya, berubah baik rasanya, baik teksturnya ya, baik bentuknya itu otomatis akan berubah ya. Jadi begitu juga dengan kita sebagai manusia juga begitu ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sifat seseorang ya. Nah, dan Guru Agung mengatakan bahwasanya kalau lingkungan yang baik ya itu akan membuat seseorang menjadi baik ya, sehingga pastilah lingkungan yang jahat juga akan mempengaruhi ya seseorang itu menjadi jahat ya. Jadi lingkungan tempat tinggal kita itu sangatlah penting sekali ya. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, otomatis ya kita akan dipengaruhi oleh lingkungan tersebut dan kita juga menjadi baik ya. Itulah kenapa seorang suci ya bernama Mengzi ya, Mengxius. Waktu beliau masih kecil, mama beliau ya sempat pindah rumah selama 3 kali ya, pindah rumah selama 3 kali. Tujuannya adalah supaya lingkungan tempat tinggal mereka tidak memberi pengaruh buruk pada anaknya ya. Jadi pertama kali itu eh, Mama Mengsius ya, Mengsius tinggal di pasar ya, di dekat pasar ya. Jadi Mengsius kecil ya, Mengzi kecil ya, pada saat itu dia belajar dari orang-orang yang berjualan di pasar ya. Tomat sekilo 5.000, 10.000 ya. Jadi dia belajar ya dari orang yang berjualan. Jadi pada saat itu Mama Mengsius berpikir ya, kalau begitu nanti besarnya anaknya hanya akan menjadi seorang pedagang sayur di pasar ya, sehingga dia berpikir harus pindah rumah. Kemudian pindah rumah ya, dan mereka tinggal di dekat pemakaman ya, area kuburan ya. Jadi Mengsius kecil sehari-harinya itu mencontohi orang yang menangisi kerabatnya yang meninggal ya. Jadi sehingga mamanya berpikir, wah ini juga tidak bagus ya, sehingga mereka pindah rumah lagi untuk yang ketiga kalinya, di mana yang ketiga kalinya itu adalah pindah ke dekat sekolah ya. Jadi Mengsius kecil setiap hari melihat orang belajar ya di sekolah, sehingga dia juga ingin belajar ya. Sehingga barulah hari ini kita mengenal seorang suci ya bernama Mengsius, yaitu salah satu murid dari Konfusius ya, yang sangatlah terkenal sekali ya dengan kebijaksanaannya ya. Sehingga Guru Agung mengingatkan kita untuk selalu berada di lingkungan yang baik ya. Apalagi zaman sekarang banyak ya lingkungan masyarakat yang membawa pengaruh buruk. Sehingga ya kita harus pandai untuk memilih lingkungan, pandai untuk memilih lingkaran pertemanan ya. Dan saat ini ya lingkungan yang baik bagi kita itu adalah wihara,
ya adalah wihara. Karena wihara mengajarkan norma-norma yang baik, mengajarkan dharma yang membuat kita bisa merubah nasib kita ke arah yang lebih baik ya. Sehingga ya kita harus lebih sering lagi untuk berinteraksi dengan wihara ya. Kemudian Guru Agung melanjutkan ya, Yin Ping Zhu Bo Fo Hui Mo Tang Ru Shi ya. Jadi kita eh, melihat sebuah wihara itu dari luar ya. Jadi Guru Agung mengingatkan lebih baik kamu masuk daripada kamu melihat dari luar dan hanya menebak dan berasumsi sendiri yang terjadi pada orang zaman sekarang, di mana dia kalau kita ajak ke wihara dia nggak mau, tetapi dia suka mendengar orang bergosip mengenai wihara, ya bergosip mengenai wihara, ya. Jadi dia mendengar begitu banyak hal mengenai wihara, padahal itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Mungkin ada orang mengatakan, oh wiharanya megah, ya. Nah, Anda hanya mendengar, benar atau tidak Anda tidak tahu, karena Anda tidak masuk ke dalamnya. Atau orang ada mengatakan, jangan ke wihara B. Wihara B itu tidak bagus. Orangnya tidak baik, orangnya suka bergosip, suka menjelek-jelekkan orang. Nah, anda juga tidak tahu benar atau tidak, sehingga Guru Agung meminta kita untuk lebih baik kamu langsung masuk ke dalam, melihat dan menyaksikannya sendiri daripada mendengar dari orang lain ya. Nah, kemudian ya Guru Agung melanjutkan, Tao Da Li Wei Ren Yi Shou,内外合一治不离ya. Jadi memang sangatlah besar ya. Itu sangat besar. Ada di mana-mana ya. Begitu besarnya sampai Tao ini mampu untuk menggerakkan alam semesta ini ya. Tetapi tahu agung ya, kebenaran yang ada di dalam tahu yang begitu besar ini sebenarnya sangatlah kecil sekali, sangatlah mudah sekali untuk kita jalankan ya. Di mana Guru Agung mengatakan bahwasanya Anda cukup menjalankan kemanusiaan dan kesetiakawanan ya. Asalkan Anda menjalankan dua hal ini, sebenarnya Anda sudah menjalankan tahu yang begitu agung ini, yang begitu besar ini. Sehingga Guru Agung mengingatkan kita untuk bagaimana untuk selaras ya, selaras dalam pikiran kita dan perilaku kita ya. Jangan perilakunya benar, pikirannya benar, perilakunya tidak benar ya. Dan cita-cita pembinaan ini diingatkan oleh Guru Agung, jangan pernah goyah oleh keadaan apapun ataupun oleh perkataan siapapun ya. Jadi cita-cita kita itu harus teguh ya. Kemudian Guru Agung melanjutkan, 就济红尘画大同，克己复礼，克己复礼，做贤齐. Ya, nah, di sini ya Guru Agung mengatakan bahwasanya Tau Agung itu tujuannya apa? Tujuan dari Tau Agung adalah menyelamatkan semua umat yang ada di dunia ini ya. Jadi menyelamatkan dunia ini untuk apa? Untuk mencapai perdamaian dunia. Jadi bisa kita lakukan, bisa ya. Perdamaian dunia bisa kita capai. Kita tidak perlu berpikir bahwasanya, perdamaian dunia itu suatu hal yang mustahil bagi kita. Tidak ya, bisa kita capai. Ya, Guru Agung mengajarkan kita caranya apa? Caranya kita menahan diri kita ya, menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya, dan mengingatkan diri kita untuk kembali kepada kesopanan. Jadi kita harus merubah kebiasaan buruk kita, merubah sifat buruk kita, dan kita kembalilah kepada kesopanan yang sebenarnya. Ingat ya, sebelumnya dulu juga Hoshi sering membahas bahwasanya rohani kita pada dasarnya adalah baik. Ya, rohani kita pada dasarnya adalah baik. Yang membuat diri kita menjadi buruk itu adalah jasmani kita yang terpengaruh oleh keduniawian. Jadi kita merubah diri kita kembali ke kesucian rohani kita. Ya, jadi dimulai dari
diri saya sendiri. Dimulai dari diri saya sendiri, saya merubah diri saya, kemudian mempengaruhi orang di sekeliling saya untuk berubah, kemudian masyarakat berubah, dan akhirnya dunia akan menjadi baik. Ya, dunia akan menjadi baik. Jadi jika ada mampu untuk melakukan hal-hal demikian, nah Guru Agung mengatakan bahwasanya Anda yang melakukan hal-hal ini, maka Anda berhak menjadi seorang budiman yang sangat jarang dijumpai di dunia ini, ya. Jadi manusia zaman sekarang ya sangat langka ya, sangat sedikit sekali yang masih ingat pada kesopanan yang seharusnya dia lakukan, ya. Jadi makanya ya Guru Agung mengatakan kalau Anda mampu menahan diri Anda untuk tidak melakukan hal-hal buruk, kemudian kembali pada kesopanan yang seharusnya, ya maka Anda adalah budiman yang jumlahnya sangatlah sedikit sekali, ya. Nah, jadi Guru Agung sangat yakin dengan kita para murid beliau, ya. Maka kita juga harus yakin pada diri kita sendiri. Kita lihat kali ini Guru Agung kembali menggunakan nama beliau ya untuk membuat syair kehadiran. Yaitu kita lihat yang ada garis bawahnya Nanping Tao Ji, ya. Jadi Tao Ji itu adalah salah satu nama beliau waktu beliau dilahirkan sebagai seorang biksu, ya, dilahirkan sebagai seorang biksu, ya, dan beliau lahir di Nanping sehingga ya disebut dengan Nanping Taoji, ya. Jadi beliau mengatakan saya adalah Nanping Taoji, yaitu guru agung kita yang Shishun Altaren. Nah, beliau mengatakan Feng Le Muming Lai Zhi Huo Xi. Nah, jadi beliau datang atas titah dari Ibunda Suci, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, datang ke wihara Chan Mu Jia Zai Jie Pi. Haha. Nah, beliau memberi hormat dahulu ya kepada Ibunda Suci, baru lanjut menuliskan wejangan. Jadi kita lihat apa isi wejangan dari beliau. Beliau mengatakan, Feng Zhi Hui Tu Lai Tan Xi, Jie Zhe Sha Tan Yu Ji Bi. Nah, beliau mengatakan bahwasanya beliau datang untuk melihat kita para murid beliau dari Ibunda Suci, ya. Jadi beliau datang melalui apa? Melalui wadah pasir dan pena suci, ya. Jadi kita yang setiap minggunya kalau di pagi hari kita ada mengikuti kelas, kita berkesempatan untuk melihat ya bagaimana Senfo Dewa Buddha memberi wejangan melalui dengan cara menulis di atas pasir, ya. Jadi beliau memegang pena suci ini kemudian menulis di wadah pasir. Jadi bagi kita yang biasanya ikut kelas sore, ya, kalau bisa luangkan waktu Anda di pagi hari supaya bisa melihat sesi yang begitu agung ini, ya, karena hanya ada di pagi hari, ya. Nah, kemudian Guru Agung mengatakan 周周会面与线上多少陪伴与学习. Nah, beliau mengatakan ya setiap minggunya kita bertemu secara daring ya di via Zoom gitu ya. Nah, kita lihat ya betapa welas asihnya Guru Agung kita ya. Sudah hampir 50 kali kita membuka seminar kunci membuka hati ini ya. Dan setiap minggunya beliau selalu menemani kita untuk belajar ya. Mungkin tidak setiap minggu Guru Agung hadir memberi wejangan, tetapi ya beliau mengatakan bahwasanya setiap minggu beliau menemani kita untuk belajar ya. Jadi Guru Agung saja tidak pernah absen di seminar kunci membuka hati ini. Sehingga kita juga jangan absen ya, karena jika kita tidak hadir, kita tidak ikut kelas, nanti Guru Agung kecarian muridnya loh. Kok muridku yang satu ini tidak datang, kan begitu ya. Nah, jadi jangan sampai Guru Agung kecarian muridnya. Maka kita harus setiap minggu belajar ya. Setiap minggu kita ikut seminar kunci membuka hati ini. Dan beliau mengatakan ada begitu banyak yang menemani kita belajar. Ya, kita harus tahu ya bahwasanya
Seminar kunci membuka hati ini itu bukan hanya diadakan oleh manusia saja, tetapi ya para dewa Buddha ya, para leluhur kita juga ikut hadir ya. Jadi banyak yang menemani kita ya, bukan hanya teman kita, kerabat kita ataupun senior kita ataupun pandita kita ya, tetapi ya juga ada para dewa Buddha dan para leluhur kita yang menemani kita belajar ya. Karena jika kita ikut kelas, kita mendaftar di kelas ini dan kita datang ya, itu leluhur kita juga berkesempatan mendengarkan dharma. Nah, bagaimana jika saya mendaftar, tapi saya tidak dengarkan dharmanya, saya tidak ikut kelasnya, cuma daftar saja tidak hadir. Bagaimana dengan leluhur saya ya? Maaf sekali, leluhur Anda tetap ya diminta oleh Sevo untuk hadir ikut kelas, tetapi leluhur Anda tidak berkesempatan untuk mendengarkan dharmanya. Kenapa? Karena speakernya tidak tersambung. Seperti kita kalau dengar Dharma via Zoom, kalau kita tidak membuka speakernya, ya, yaitu suaranya, ya, maka kita tidak bisa mendengar suaranya. Sehingga pandita akan mengingatkan kita, kamu harus keluar lagi, kemudian kamu connect, ingat ya, tekan connect suara. Nah, begitu juga ya dengan leluhur kita. Kalau kita tidak hadir, leluhur kita tidak dapat mendengar suaranya ya, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk mendengarkan dharma. Jadi, kalau kita sudah mendaftar, ya, sudah mendaftar, jika bukan karena alasan yang tidak bisa dihindari, sebaiknya Anda tetap hadir ya, tetap hadir mengikuti kelas. Nah, kalau Anda bisa mengikuti kelas, ya, bilang kepada senior Anda atau bilang kepada pandita Anda untuk ingat mendaftarkan nama Anda. Kenapa? Karena jika Anda ikut kelas tapi tidak daftar, mohon maaf, leluhur Anda tidak berkesempatan untuk mendengarkan dharma. Karena nama Anda tidak tercatat, mereka tidak dipanggil oleh Sevo untuk ikut hadir kelas ya. Jadi ingat ya, itulah pentingnya ya mendaftar setiap kali kita ikut kelas ya, dan pentingnya untuk hadir di setiap kelas-kelas kita ya. Karena yang belajar bukan hanya kita, tapi leluhur kita juga berkesempatan belajar. Ya. Baik, kita lanjut kembali ya. Guru Agung mengatakan, "Wen tu shi fo jue xin fu, jue xin fu, cu cu he yi, an shi yi." Guru Agung menanyakan ya, muridku, apa kamu bahagia? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, sudah bahagiakah Anda? Ya, saya bahagia ya. Katakan pada diri Anda bahwasanya saya bahagia ya. Ya, saya bahagia. Guru Agung mengatakan, jika hati Anda tenang, dimanapun Anda berada, Anda akan merasa tenang. Dengan hati yang tenang dan berada di tempat yang tenang, Anda akan bahagia. Ya, apalagi ya Guru Agung melanjutkan, 有道之论自己生，有理习心，污浊敌. Apalagi ya kita begitu beruntung ada tahu ya dharma yang menutrisi diri kita, menutrisi batin kita, menutrisi hidup kita. Kemudian ada kebenaran yang membersihkan kekotoran batin kita. Ada kebenaran yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah ya. Sehingga ya kita adalah murid Guru Agung yang paling bahagia. Kemudian kita lanjutkan kembali ya, Guru Agung mengatakan, "Wan mei ren sheng nan, shen nan qiu, yi ji ren sheng, xue ke bi." Guru Agung juga tahu ya, hidup sekarang sangatlah sulit sekali. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna itu tidaklah mudah ya. Bahkan tidak semua orang, bahkan sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan kehidupan yang sempurna. Tetapi Guru Agung mengajarkan kepada kita bahwasanya jika Anda mencintai hidup Anda saat ini, sebenarnya Anda sudah mendapatkan kehidupan yang sempurna. Jadi mencintai hidup Anda sekarang ini itu bisa menggantikan kehidupan sempurna yang sulit dicari itu ya. Jadi Guru Agung mengajarkan kita untuk mencintai hidup kita sendiri.
Baik, kita lanjutkan. 目之所及皆善美，何患处处是疮痍. Nah, kalau yang terlihat oleh mata kita itu semua adalah yang baik, ya, semuanya adalah yang baik, maka tidak ada lagi kesulitan yang tidak bisa kita lalui dalam hidup ini, ya. Jadi sehingga ya Guru Agung mengatakan bahwasanya apapun yang kita alami dalam hidup ini, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus melihat sisi baiknya. Nah, apalagi kita orang Indonesia ya, terutama orang Medan ya. Eh, kita kan suka bilang gini ya, contohnya ya, kemarin malam itu rumah saya mati lampu ya, rumah saya mati lampu. Kemudian mati lampu dan sampai pagi itu tidak ada listrik dan gelap gulita, tidak, dan saya yang biasanya tidur harus dengan AC ya, tidak ada AC, harus hanya mengandalkan angin ya dari jendela. Nah, tapi ya kita orang Medan suka bilang apa? Hocai, hocai loh sampai lo ho ya. Untung ya kemarin hujan, semalam hujan. Jadi saya tidak kepanasan. Kalau nggak hujan bagaimana ya? Jadi hocai ya. Contohnya lagi orang Medan suka bagaimana? Lihat orang kecelakaan kita bilang apa? Hocai oh cuma iye kai yang tumi aja. Dia iye tahu ya. Kita orang Medan kan begitu ya. Hocai ya. Nah, kalau orangnya meninggal kita bilang apa? Hocai lo isi kalau bosi lah ayum jai pen hami ya. Nah, itu adalah kita melihat dari sisi baik ya. Kita melihat dari sisi baik. Jadi, Guru Agung mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu itu, kita lihat sisi baiknya saja. Kita lihat yang indahnya saja, yang bagusnya saja ya. Sehingga kesulitan apapun itu pasti bisa kita lalui. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. Guru Agung mengatakan, 能见人长，事己长，何不肯定夸自己? Nah, kita suka ya lihat, orangnya itu hebat. Kamu lihat si A itu hebat sekali ya. Nah, kapan kita melihat kehebatan diri kita sendiri? Sebenarnya, ya Guru Agung mengatakan, sebenarnya di saat kamu sedang memuji orang lain, itu sebenarnya kamu sedang memuji dirimu sendiri. Coba kita lihat jempol kita ini ya. Pada saat kita memberi jempol kepada orang lain, sadarkah Anda bahwa ujung dari jari jempol Anda itu mengarah pada diri Anda sendiri ya. Jadi maksudnya adalah pada saat kita memuji orang lain, kita juga sedang memuji diri kita sendiri ya. Jadi kita harus lebih sering melihat kelebihan orang lain. Jangan melihat kekurangan orang lain ya. Jangan melihat kekurangan orang lain ya. Tapi memuji orang lain barulah ada manfaatnya bagi diri kita ya. Nah, di sini Guru Agung mengatakan lebih lagi bagaimana Guru Agung mengatakan ya harus bagaimana. Beliau mengatakan, 人人想要爱自己，亦为如今潮流趋. Nah, kita semua orang ya ingin ya menyayangi diri kita sendiri ya, menyayangi diri kita sendiri. Dan itu sudah menjadi tren masa kini, kata Guru Agung ya. Jadi kenapa Guru Agung berkata demikian ya? Karena kita sering mengatakan ya itu kaki kaho tampola. Nah, di sini Guru Agung akan membahas ya baik pada diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Nah, apa yang Guru Agung katakan? Guru Agung mengatakan, 欲解问题先求本，为何而为爱自己? Nah, Guru Agung mengatakan ya, kenapa orang zaman sekarang bisa ada begitu banyak masalah, ya, begitu banyak masalah dalam hidupnya ya. Jadi Guru Agung mengatakan menyelesaikan masalah itu harus dari sumbernya. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri ya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Sudahkah Anda menyayangi diri Anda sendiri? Ya, tuh kaki ho boy ya.
Tôi kaki ho, tôi orang kaki ho. Nah, mungkin Anda mengatakan ya, wah, tôi wah kaki jaho ya, saya sangat menyayangi diri saya sendiri ya. Tapi kok Guru Agung mengatakan saya masih belum cukup menyayangi diri saya sendiri. Padahal saya sudah sangat sayang pada diri saya ini. Saya jaga jasmani ini dengan sebaik-baiknya ya. Saya rawat, ya kan? Saya rawat, kan? Kemudian saya beri makan, ya sampai pui sui ya. Yang wanita kita rawat, kita skincarean, kita rawat wajahnya, kita rawat badannya. Begitu juga dengan pria ya, pria zaman sekarang juga suka skincarean ya. Nah, jadi kok guru aku masih mengatakan saya belum cukup menyayangi diri saya sendiri. Ya, penasaran kan kenapa guru aku mengatakan begitu? Nah, Guru Agung melanjutkan, 所谓爱者以衡量行为意识或呼吸. Guru Agung menanyakan kembali pada Anda, bagaimana Anda rasa sayang Anda ini? Anda menyayangi diri Anda sendiri. Bagaimana cara Anda menyayangi diri Anda sendiri? Apakah dengan perilaku Anda, pikiran Anda, perasaan Anda? Contohnya perilaku. Mulut saya suka makan pedas. Saya kasih dia makan pedas sebanyak-banyaknya. Apakah itu benar-benar sayang pada diri Anda? Tahukah Anda makan pedas banyak tidak baik untuk pencernaan? Atau melalui pikiran Anda. Anda berpikir, ya, Anda berpikir, oh, mungkin saat perut saya lapar, maka saya harus makan. Ya, Anda berpikir, apakah memang jasmani Anda perlu makan? Apakah memang jasmani Anda perlu makan? Hanya dengan perasaan Anda saja. Anda menyayangi diri Anda dengan perasaan Anda sendiri saja. Anda merasa ya, Anda merasa bahwasanya memberi vitamin sebanyak-banyaknya untuk tubuh Anda itu baik untuk tubuh Anda. Apakah benar ya? Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Jadi Guru Agung meminta Anda memikirkan bagaimana cara Anda menyayangi diri Anda sendiri. Ya, apakah dengan 物质满足即为是 ya. Apakah dengan memenuhi semua kebutuhan material dari jasmani Anda beli skincare yang paling mahal, Anda beli skincare yang menurut Anda paling bagus ya, atau Anda beli makanan yang paling mahal, makanan yang paling enak ya. Apakah itu sudah benar-benar menyayangi diri Anda sendiri ya? Skincare paling mahal itu sudah pasti cocok bagi jasmani Anda. Ya, apakah ya makanan paling enak, paling mahal itu sudah baik bagi kesehatan Anda? Ya, belum tentu ya. Kalau Anda memberi makanan, contohnya makanan daging ya, itu tidak baik untuk jasmani Anda. Nah, jadi Anda menyayangi diri Anda itu dengan cara yang salah, ya, atau tidak membuat diri Anda merasa sedih. Nah, di sini sudah masuk ke dalam batin ya. Guru Agung tadi membahas jasmani, sekarang Guru Agung membahas batin ya. Nah, apakah tidak membuat diri Anda sedih? Itu sudah menyayangi diri Anda sendiri ya. Sebenarnya itu semua adalah cara yang salah dalam menyayangi diri Anda. Guru Agung mengingatkan kita apa? Mengingatkan bahwasanya masih ada rohani Anda yang harus Anda sayangi. Ya, rohani yang harus Anda sayangi. Ya. Jadi kasih sayang pada diri Anda sendiri tidak hanya pada jasmani, batin, tetapi harus pada rohani Anda. Ya, itulah kenapa di wihara kita menekankan kesehatan jasmani, batin, dan rohani. Ya, ketiga hal ini harus sehat. Ya, ketiga hal ini harus sehat ya. Jadi apalagi rohani adalah yang terpenting ya. Maka
apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, itu harus ya sesuai untuk kesehatan rohani Anda, itu barulah benar-benar menyayangi diri Anda sendiri. Jadi bagaimana caranya menyayangi jasmani, batin, dan rohani saya? Nah, Guru Agung mengajarkan lagi kepada kita. Dia mengajarkan bahwasanya hai wu bian ru he chi, zhi chang zu sheng ren yu, ya. Jadi mengatakan bahwasanya nafsu ya, lautan nafsu itu tidak bertepi. Jadi benar-benar menyayangi rohani Anda ya, harus mengetahui bagaimana menghentikan lautan nafsu ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, dari dulu ya, sejak zaman dahulu para suci, para budiman, para dewa Buddha sudah mengajarkan kita harus bagaimana? Harus berpuas diri dan juga harus selalu bergembira ya. Hanya dengan berpuas diri, tahu kapan kita berhenti mengejar ya. Kemudian senantiasa gembira. Dengan demikian barulah kita bisa mencapai yang kita sebut dengan menyayangi rohani kita ya. Ditambah dengan kita menjaga kesehatan jasmani kita ya. Maka pada akhirnya kita akan bisa mencapai kesehatan rohani ya. Kemudian Guru Agung menyampaikan bahwasanya fu er ke qiu kong sheng wei, ru bu ke qiu chong hao yi. Nah, Guru Agung mengatakan ya bahwasanya Konfusius pernah mengatakan bahwasanya kalau kekayaan itu bisa dikejar ya, bahkan ya menjadi seorang maksudnya pembawa kereta kuda, beliau juga mau ya. Beliau juga mau kalau memang benar-benar bisa kita kejar kekayaan yang saya inginkan itu. Jika tidak bisa dikejar, ya, jika tidak bisa dikejar, lebih baik saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini, ya. Jadi kita tahu bahwasanya Konfusius ya rela meninggalkan jabat di kerajaan ya dan rela menjadi seorang guru ya yang mengelilingi satu negara ke negara yang lain ya. Jadi beliau mengajarkan kebenaran ini ya, dharma kebenaran ini dari satu negara ke negara lain. Dan kita tahu bahwasanya jika beliau uh, memangku jabatan di kerajaan, beliau akan menjadi orang kaya. Ya. Tetapi beliau tidak mau. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya itu bukanlah hal yang abadi. Tetapi jika beliau mengajarkan dharma kebenaran, ya, maka beliau akan ya memiliki kebajikan dan beliau bisa memperbaiki dunia pada saat itu. Karena kita tahu bahwasanya Konfusius lahir di masa kekacauan, di masa dunia yang penuh dengan kekacauan. Ya, sehingga beliau mengajarkan dharma untuk memperbaiki masyarakat pada saat itu ya. Jadi itu juga lah yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, jadi Guru Agung mengambil contoh Konfusius ya untuk mengingatkan kita bahwasanya uang itu bukan dikejar, ya. Kekayaan itu bukan dikejar. Ya, seperti pesan kita ya sering mengatakan katanya bagaimana? Dia mengatakan lui si ka lang no ka. Jadi yung no ka tui si ka atau si ka tui no ka ini ya tentu saja uang yang mengejar kita yang lebih mudah ya kan. Jadi caranya bagaimana? Kita sudah sering membahas ya, memiliki jasa kebajikan maka kekayaan akan datang dengan sendirinya ya. Nah, jadi dari sini Guru Agung mengingatkan kita kembali ya bahwasanya apa yang seharusnya kita jalani dalam hidup ini. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Guru Agung mengatakan, Hebi ju ni you zhuo, zuo jian zifu xian zhi. Nah, jadi kalau uang itu tidak bisa kita kejar, ataupun kalau memang begitu susah kita mengejar uang, mengejar kekayaan, dengan begitu susahnya,
untuk apa kita masih tetap gigih dan bersikeras hati untuk mengejarnya? Bukankah itu sama saja seperti sebuah kepompong yang seekor ulat yang membungkus dirinya dengan kepompong ya. Jadi mengikat dirinya sendiri dan membatasi dirinya. Ya. Jadi kita manusia juga begitu. Kalau dalam pikiran kita, dalam hidup kita itu hanya ada urusan duniawi, maka sebenarnya kita menggunakan urusan duniawi ini untuk membatasi diri kita. Nah, ingat ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya kalau kita mau melakukannya. Tetapi kalau kita hanya fokus untuk mengejar uang dan mengejar uang, maka kita hanya membatasi diri kita dalam mengejar uang itu saja ya. Tidak ada artinya. Seperti jika pada masa Konfusius beliau memilih untuk menjadi pejabat, maka hari ini kita tidak mengenal siapa itu Konfusius. Karena tidak akan ada ajaran yang bisa diturunkan sampai sekarang ini. Ya. Tapi karena beliau melepaskan ya jabatan tersebut, barulah ya sampai hari ini sudah ribuan tahun kita masih mengenal Konfusius, kita masih ya mempelajari ajaran dari beliau ya. Jadi ingat, jangan membatasi diri kita ya. Manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Jadi kita jangan membungkus diri kita seperti seekor kepompong ya. Baik, Guru Agung melanjutkan, beliau mengatakan 视线回归于自己，回光返照进明里. Maka Guru Agung meminta kita untuk kembali ya, pandangan mata kita itu kita kembalikan pada diri kita sendiri. Selama ini kita hanya melihat keluar, kita hanya melihat keluar. Jadi Guru Agung meminta untuk melihat kembali pada diri kita sendiri, yaitu dengan mengintrospeksi diri. Dengan mengintrospeksi diri, kita akan lebih lagi mengenal akan kebenaran. Kenapa? Karena kita setelah mendengarkan Dharma, kita akan mencoba ya merenungkan apakah perbuatan saya, pikiran saya sudah sesuai dengan Dharma kebenaran ini. Nah, itulah yang disebut dengan introspeksi diri. Jadi semakin banyak kita mengintrospeksi diri, maka kita akan semakin memahami kebenaran ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Guru Agung mengatakan, 理想美好，心所向，现实总会有距离. Nah, semua orang pasti mengejar impian yang indah. Semua orang pasti punya impian yang indah ya. Tetapi Guru Agung mengatakan kenyataan dengan impian itu masih berjarak jauh. Seperti anak muda zaman sekarang suka mengatakan apa? Ekspektasi realita tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Benar, ini juga yang dikatakan oleh Guru Agung kita, bahwasanya realita tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Memang wajar ya, itu wajar. Itu bisa terjadi dalam segala hal. Makanya Guru Agung mengatakan, 问己真正图什么，方能确实满足你. Guru Agung meminta kita tanyakan pada diri Anda sendiri. Jadi di saat realita tidak sesuai dengan ekspektasi, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kamu keinginkan itu, ya, yang kamu kejar itu benar-benar bisa memuaskan dirimu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan introspeksi diri. Ya, tanyakan pada diri Anda sendiri. Ai tahu sih hami, ya. Dan lu hanya isi benar-benar puas, benar-benar puas kok, ya. Tanyakan, ya. Setiap orang mengejar, ya. Kita kejar, kita kejar. Setiap hari kita berusaha keras mengejar untuk mencapai cita-cita, ya, mencapai cita-cita, ya. Tapi tanyakan, apakah cita-cita itu benar-benar Anda inginkan? Ya, benar-benar Anda inginkan. Ya. Sehingga Guru Agung mengatakan, 个人所求不一样，如何以概论体. Setiap orang yang dia inginkan itu berbeda. Ya, jadi jangan disamakan.
Jangan melihat, si A begini, saya juga mau begini. Ya, si A naik jet pribadi, saya juga harus naik jet pribadi. Oh, berbeda. Hidup setiap orang itu berbeda ya. Jadi jangan membandingkan diri saya dengan diri orang lain. Ya, jangan membandingkannya. Ya, makanya Guru Agung mengatakan, tanyakan pada diri Anda sendiri, maunya Anda apa? Ya, maunya Anda apa? Ya. Kemudian Guru Agung melanjutkan, 持己个人人生观，前行未来而累积. Nah, jadi tidak perlu membandingkan dengan orang lain, nggak perlu. Tapi eh, selama pandangan hidup Anda benar, ya, selama pandangan hidup Anda benar dan Anda berjalan di jalan yang benar ini, ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu Anda akan mencapai masa depan yang baik. Ya, contohnya saat ini kita sudah setiap minggu mengikuti kelas seminar kunci membuka hati ini. Ini sudah sebuah pilihan yang benar, ya. Jadi asalkan kita terus melakukannya, itu sedikit demi sedikit kita pupuk, ya, dijamin akan mencapai masa depan yang cemerlang, ya. Dan itu adalah janji dari Dewa Buddha. Maka Guru Agung mengatakan harus bagaimana? 学者选择加谨慎. Maka kita harus belajar memilih dan belajar untuk waspada, untuk hati-hati. Guru Agung mengingatkan, 切莫后悔, jangan sampai ya Anda menyesal dengan pilihan Anda sendiri. Dan jangan sampai juga ada penyesalan ya di kemudian hari. Aduh, kalau saya lah ya, wah kak pan loh. Kalau bisa dari angkatan 1 saya sudah ikut. Kenapa saya harus ikut dari angkatan 40? Menyesal, menyesal ya. Jadi maka kita harus hati-hati dalam menentukan pilihan ya. Hati-hati dalam berperilaku ya. Hati-hati dalam berperilaku. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Kemudian Guru Agung mengatakan, 自己周周习道理，滋润内心又法喜. Maka Guru Agung mengatakan ya, coba Anda pikirkan. Selama ini ya, Anda mengikuti setiap minggunya Anda ikut seminar kunci membuka hati ini. Ya, tidak peduli apakah Anda ikut dari angkatan 1 ya sampai sekarang ataupun Anda ikutnya dari angkatan 40 sampai sekarang ya. Tidak peduli ya. Yang penting adalah setiap minggunya Anda bisa ikut, itu sudah ada akumulasinya. Ingat pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi kita dengarnya sedikit-sedikit ya. Yang sedikit-sedikit itu sebenarnya sedang menutrisi batin kita ya, sedang menutrisi batin kita. Dan semakin Anda mendengarkan, kemudian Anda menerapkannya, Anda akan merasakan, oh memang benar ya, memang benar hidup saya semakin berubah ke arah yang lebih baik. Maka Anda akan merasa Anda semakin gembira, Anda semakin bahagia dengan adanya siraman Dharma ini ya. Apalagi Sichu Laodan mengatakan 诸天仙佛伴左右，以真换真成无期. Nah, Guru Agung mengatakan ya, apalagi kita selama mengikuti kelas ini, ada para Dewa Buddha yang menemani. Seperti di awal Guru Agung mengatakan bahwasanya beliau sudah menemani kita dari angkatan pertama sampai sekarang. Setiap minggunya beliau menemani kita. Dan bukan hanya beliau ya, ada juga para Dewa Buddha yang lain, leluhur kita, ada senior kita, atasan kita ya, ada qianxian yang lainnya ya, petugas pelayanan yang menemani kita kan. Maka misalkan kita cukup tulus ya, ketulusan kita pasti dibalas oleh para Dewa Buddha ya. Dewa Buddha tidak pernah ya menyia-nyiakan ketulusan yang kita keluarkan. Ya, asalkan kita tulus untuk mengikuti kelas ini, kita pasti akan merasakan manfaatnya.
Kenapa seminar kunci membuka hati ini bisa terus kita buka sampai ya 40-an tingkatan ya setiap minggunya, dan setiap minggunya bisa sampai ribuan orang, sampai 4.000 orang, 5.000 orang. Kenapa? Karena memang nyata ya, hasilnya sangatlah nyata, manfaatnya sangatlah nyata. Begitu banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat dari mengikuti kelas ini, ya. Maka barulah bisa setiap minggu kita adakan, dan barulah setiap minggunya ada ribuan orang yang mengikuti kelas. Tapi ingat, Guru Agung mengatakan bahwasanya harus dengan ketulusan. Ya, harus dengan ketulusan. Jadi kalau Anda ikut kelas, Anda dengarkan, Anda terapkan, ya pasti akan Anda akan mendapatkan hasilnya, ya pasti akan mendapatkan hasilnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ragu mengatakan 更将慈善做分享，亲朋好友同学习. Nah, sudah banyak Anda mendapatkan manfaat ini, Anda bagikan kepada teman Anda, kerabat Anda ya, supaya mereka juga bisa sama-sama ikut seminar ini. Jadi, jika teman Anda, kerabat Anda bisa ikut, bukankah bertambah teman belajar Anda, ya kan? Mungkin di rumah Anda dengarkan Zoom hanya sendirian, bosan ya, nggak ada teman. Ajak orang di rumah Anda ya untuk sama-sama mendengarkan ya. Seperti Jose mendengar bahwasanya di Spanyol itu mereka sekali daftar kelas itu satu keluarga semua daftar ya, dari dewasa sampai anak-anak semua daftar, satu keluarga belasan orang ya, belasan orang mereka daftar. Begitu tiba harinya, mereka akan menyediakan sangat banyak snack, mereka kumpul bersama di meja makan, mereka hidupkan Zoom, dan mereka belajar bersama. Dan kalau menurut Hoshi, bukan belajar bersama saja ya, bahkan piknik bersama. Jadi belajar bersama itu lebih baik daripada belajar sendiri. Maka Anda bagikan kabar ini ya, kesempatan ini kepada orang-orang di sekitar Anda ya. Jadi supaya ada juga teman untuk Anda belajar bersama dengan Anda. Nah, Guru Agung mengingatkan bahwasanya 付出过程功德累，了愿电胜机. Nah, saat Anda melakukan itu semua, ya, itu semua, itu Anda tidak akan rugi. Ya, melakukan urusan suci itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala yang kita peroleh ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk membayar hutang karma kita. Untuk apa? Untuk menunaikan ikrar suci kita. Dan kemudian kita bisa menggunakannya sebagai dasar pondasi kesucian kita, yaitu pondasi untuk mencapai untuk menjadi dewa Buddha ya. Kemudian 世间善恶无绝对，若有正解何问题? Di dunia ini tidak ada yang mutlak. Ya, ingat, di dunia ini tidak ada yang mutlak. Maka kita harus memahaminya dengan benar. Contoh paling gampang adalah kata orang ginseng itu bagus ya. Ginseng sangat bagus ya, tapi jika Anda setiap hari mengkonsumsi ginseng, itu akan merusak kesehatan Anda. Jadi tidak mutlak. Yang baik itu belum tentu 100% baik, yang jahat itu belum tentu 100% jahat. Makanya Konfusius mengatakan harus pas di tengah, Chongyong ya, jalan tengah. Kita harus bisa ya untuk menyeimbangkannya, berada di tengah. Maka kita akan terbebas dari masalah. Kemudian ya, 际遇会和待探索，自己责任承担起ya. Nah, kita alami dalam hidup ini, siapa yang kita temui dalam hidup ini, perlu kita ketahui bahwasannya itu tidak terlepas dari kehidupan Anda ya di masa lampau ataupun karena pada saat ini ya. Maka menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pembina itu harus kita emban ya. Baik, kemudian kita lanjutkan 昨日已是不可见，明日如何真知悉. Yang lalu sudah berlalu. Kemarin
Kemarin itu sudah lewat, kita suruh kembali lagi tidak bisa lagi. Tapi apa yang akan terjadi pada hari esok kita tidak tahu, ya. Jadi harus bagaimana? Secunotan mengatakan 知之当下，当下是佳期，提起放下而珍惜. Maka harus bagaimana? Manfaatkan kesempatan pada saat ini. Masa pada saat ini itulah adalah masa yang terbaik. Jadi kita harus bisa belajar untuk bagaimana menghargai masa saat ini. Yang kemarin sudah lewat tidak perlu dipikirkan. Apa yang akan terjadi besok juga tidak perlu Anda khawatirkan. Anda cukup ya hidup pada saat ini dan Anda menghargai kesempatan pada saat ini. Nah, kemudian Guru Agung meminta kita bagaimana 学习充实有价值，无愧于心为前提. Belajar ya, belajar untuk memperkaya batin kita. Ya, jadi kita mendengarkan dharma itu batin kita akan semakin semakin bijaksana ya, pikiran kita semakin bijaksana. Yang terpenting adalah jangan Anda di kemudian hari menyesal. Ya, menyesal kenapa Anda tidak melakukan hal ini. Ya, jangan kesempatannya sudah lewat barulah kita menyesalinya. Nah, baik kita lanjutkan kembali. 古圣治理文化平衡关系可循迹. Nah, dulu para suci mewariskan begitu banyak budaya, begitu banyak etika ya. Jadi itu semua jangan kita lupakan. Meskipun saat ini teknologi begitu maju ya, tapi budaya etika dari para suci ya yang diwariskan sampai saat ini itu juga harus tetap kita praktekkan ya. Jadi kita menyeimbangkan budaya dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Kemudian Guru Agung mengatakan 智慧拿出应万元，爱人爱己而敬. Nah, Guru Agung kembali mengatakan, keluarkan kearifan Anda, keluarkan ya kearifan kita bagaimana untuk ya melintasi orang-orang yang berjodoh dengan kita. Ingat, masih banyak orang di dunia ini yang berjodoh dengan kita. Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Kita juga harus memikirkan orang lain. Kita harus berbuat demi kebaikan orang lain dan menjalankan kesopanan ini. Dan Guru Agung sangat berwelas asih kembali mengingatkan kita bahwasannya 天赋于人知直觉，随心所欲光明起. Guru Agung mengatakan bahwasannya ya Tuhan ya menganugerahi kita ini sebuah intuisi ya. Itu gunanya apa? Gunanya supaya kita memiliki hati yang bebas ya untuk menyambut kecemerlangan ini ya. Jadi kita tidak terikat oleh keduniawian. Ingat, rohani kita ya itu adalah rohani yang bersih, suci dan bebas ya. Jadi kita harus berjalan di jalan yang cemerlang ini yaitu jalan pembinaan, barulah kita memiliki masa depan yang cemerlang ya. Di akhir kata Guru Agung mengatakan ya 眼前一生叛徒参择一而行是学习. Nah, Guru Agung mengingatkan ya bahwasannya pesan beliau pada hari ini singkat, tapi sangatlah bermakna. Semoga para murid Anda bisa memahaminya, kemudian memilih jalan yang benar, yaitu jalan pembinaan dan belajar belajar kebenaran ini, belajar dharma tahu ini ya. Jadi Guru Agung mengingatkan kita untuk terus menjalankan jalan pembinaan ini. Dan kemudian Guru Agung mengatakan 徒儿皆是未来佛，光明前程善自许. Nah, Guru Agung ya sangat yakin bahwasannya kita para murid beliau adalah para calon Buddha ya, para calon Buddha. Maka kita harus menuntut diri kita sendiri untuk bisa mencapai masa depan yang cemerlang ini, yaitu menjadi Dewa Buddha.
kita masih calon Buddha ya. Tapi kita harus bagaimana? Harus menuntut diri kita supaya bisa menjadi Dewa Buddha ya. Kita sangat berterima kasih, bersyukur sekali ya Guru Agung mengatakan bahwasanya kita adalah calon Buddha. Maka para calon Buddha sekalian, jangan lupa ya bahwasanya kita adalah murid dari Guru Agung kita ya. Maka kita harus bagaimana? Kita harus berjalan di jalan pembinaan ini supaya pada akhirnya kita bisa seperti yang diharapkan oleh Guru Agung kita untuk menjadi Dewa Buddha. Nah, di akhir kata Guru Agung menyampaikan 今世至此以一篇此扣母价佛坛里哈哈退ya jadi hari ini sampai di sini ya pesan dari beliau pamit kepada Ibunda Suci meninggalkan wihara ya jadi pesan dari Guru Agung hari ini ya bahwasanya kita harus benar-benar menyayangi diri kita sendiri. Jangan Anda mengatakan Anda menyayangi diri Anda sendiri, tetapi Anda malah sedang mencelakakan diri Anda sendiri ya, maka harus direnungkan. Ya, jadi sampai di sini penjelasan kita pada hari ini ya, pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, Hussein mohon ampunan para Dewa Buddha, Hussein mohon bimbingan dari para pendeta, dan Hussein mohon pengertian dari Anda semua. Akhir kata, Hussein mendoakan semoga kita para calon Buddha bisa terus bertahan di dalam jalan pembinaan ini, dan pada akhirnya mampu untuk kembali ke kampung halaman untuk menjadi Dewa Buddha. 谢谢大家。